Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak semester 5 kelas A. Saya hari ini akan memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Politik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Habibi MIkom. Baik, pengertian dari komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Unsur komunikasi politik terdiri atas komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari, yang isinya mengandung politik. Saluran dan media komunikasi politik adalah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Kemudian khalayak komunikasi politik, orang yang berada dalam politik tersebut. Efek dari komunikasi politik adalah respon khalayak terhadap informasi politik yang disampaikan oleh komunikator politik. Nah, tujuan dari komunikasi politik terdiri atas citra politik. Membangun citra politik adalah upaya terencana, bertahap, dan terus-menerus membuat pihak lain tertarik, merubah pandangan, dan sebagainya terhadap politik. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Kemudian pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Nah, selain itu juga ada dimensi komunikasi politik. Komunikasi politik dari sistem politik, arus komunikasi politik memang melintasi semua fungsi yang terdapat pada suatu sistem politik. Menurut Almond tahun 1960, pemisahan fungsi komunikasi di samping fungsi lain pada suatu sistem politik bukanlah merupakan sesuatu yang unik pada sistem politik yang modern saja. Nah, paradigma komunikasi politik terdiri dari 4. Yang pertama, mekanistis. Paradigma mekanistis ini menjelaskan bahwa komunikasi sebagai suatu proses dipahami sebagai suatu mekanisme yang berjalan dari dan ke, melintasi ruang dan waktu dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian psikologis. Paradigma ini menjelaskan bahwa komunikasi dikonseptualisasikan sebagai penerimaan dan pengolahan informasi pada diri individu. Kemudian interaksional. Paradigma ini merupakan reaksi terhadap kedua model terdahulu. Dalam perspektif ini, menurut Fisher, komunikasi dikonseptualisasikan sebagai interaksi manusiawi pada masing-masing individu. Paradigma yang terakhir adalah pragmatis. Paradigma ini memusatkan perhatian pada pragma dan tindakan. Kemudian ada teori dan model komunikasi politik, terdiri atas teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik merupakan salah satu model komunikasi linear yang menitik beratkan pada kekuatan pengaruh media terhadap khalayak. Kemudian teori khalayak kepala batu atau obstinate audience. Teori ini dilandasi pemahaman psikologi bahwa dalam diri individu ada kemampuan untuk menyeleksi siapa saja yang berasal dari luar dan tidak direspon begitu saja. Kemudian teori empati dan teori homofili berpendapat bahwa komunikasi yang berempati serta dibangun atas kesamaan atau homofili akan jauh lebih berpengaruh dan efektif. Kemudian teori yang terakhir adalah teori informatif dan nonverbal. Teori informasi dan nonverbal mengemukakan bahwa bertindak sama dengan berkomunikasi. Dalam hal politik, melakukan tindakan politik sama dengan melakukan komunikasi politik. Tindakan dalam berkomunikasi politik dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masyarakat yang melihatnya. Baik, sekian dari saya sendiri untuk ujian tengah semester mata kuliah komunikasi politik oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Habibi MIkom. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.